Halo semuanya, perkenalkan saya Mada Kaila Mulia dengan NIM 2023081010. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari UAS Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Proposal Malam Keakraban atau biasa disebut Makrab, Program Studi sebagai Solusi Digitalisasi Administrasi. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakangnya sendiri, ini tuh kita menjelaskan alasan utama kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, saya dan teman-teman kelompok saya melihat bahwa proses pengajuan proposal makrab di lingkungan kampus itu masih dilakukan secara manual, yang dimana proposalnya dikumpulkan dalam bentuk berkas fisik, terus dicek satu persatu, dan juga statusnya tuh seringkali harus ditanyakan langsung oleh mahasiswa ke approver yang dituju. Kondisi ini tuh menimbulkan beberapa masalah seperti proses persetujuan yang lama, kurangnya transparansi status proposal, resiko dokumennya bisa hilang atau tercecer, dan juga ketidaksesuaian format proposal. Padahal di era digital saat ini, proses administrasi seharusnya bisa dibuat lebih cepat, rapi, dan transparan. Oleh karena itu, kami mengusulkan perancangan sistem informasi pengajuan proposal makrab sebagai solusi dari digitalisasi administrasi. Nah, rumasan masalahnya sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana sih kita merancang sistem informasi pengajuan proposal makrab program studi ini yang dapat mendigitalisasi proses administrasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat membantu mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan juga persetujuan proposal makrab. Dan yang terakhir yaitu bagaimana rancangan sistem informasi tersebut dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan juga kemudahan dalam pelacakan status proposal bagi mahasiswa dan pihak akademik. Tujuannya sendiri, yang pertama pastinya untuk merancang sistem informasi pengajuan proposal makrab sebagai solusi digitalisasi administrasi akademik. Kemudian untuk mengembangkan rancangan sistem yang mampu mempercepat dan mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan juga persetujuan proposal secara daring. Yang ketiga, tujuannya adalah menciptakan rancangan sistem yang transparan, efisien, dan juga mudah digunakan oleh mahasiswa maupun pihak akademik. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan dokumentasi rancangan sistem yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab di masa mendatang. Manfaatnya sendiri di sini terbagi menjadi ada manfaat untuk akademis, manfaat praktis, dan juga manfaat institusional. Nah, di bab 2 ini ada landasan-landasan teori yang berkaitan dengan judul yang kami ambil. Bisa dilihat di sini. Yang dimana pertama tadi ada sistem informasi ya. Di subbab sistem informasi ini yang pertama itu ada sistem informasi. Nah, subbab ini tuh membahas konsep sistem informasi sebagai dasar dari penelitian ini, yang dimana sistem informasi merupakan gabungan dari manusia, data, dan juga perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi. Dalam konteks penelitian kami, sistem informasi ini digunakan untuk menggantikan proses manual pengajuan proposal menjadi sistem berbasis web yang terstruktur dan juga terintegrasi. Kemudian ada digitalisasi administrasi. Di sini kami menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi itu bukan sekadar cuman memindahkan dokumen ke bentuk digital aja, tetapi juga mengubah alur kerja jadi lebih efisien. Digitalisasi administrasi ini mampu mempercepat proses, mengurangi kesalahan manual, meningkatkan transparansi, dan juga menyediakan jejak audit yang jelas. Yang dimana konsep ini sangat relevan nih dengan permasalahan pengajuan proposal makrab. Selanjutnya, ada perancangan sistem informasi. Di subbab ini itu membahas proses gimana sih kita merancang sistem informasi ini secara menyeluruh, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, pemodelan proses bisnis, perancangan database dan antarmuka, dan juga pertimbangan keamanan dan usability-nya. Yang dimana perancangan sistem yang baik pastinya memastikan sistem itu nggak hanya berjalan secara teknis saja, tetapi juga mudah digunakan sama mahasiswa dan juga pihak akademik. Selanjutnya ada pengajuan proposal. Di bagian ini kami menjelaskan alur umum yang untuk pengajuan proposalnya, yaitu yang dimana nantinya akan ada pengisian formulir, terus mengunggah dokumen, verifikasi, dan persetujuan. Literatur menunjukkan bahwa proses ini akan jauh lebih efisien jika dilakukan secara digital, terutama dengan adanya validasi otomatis dan workflow persetujuan. Selanjutnya ada transformasi digital, yang dimana dalam pendidikan tinggi itu nggak hanya soal teknologi aja, tapi juga perubahan cara kerja dan budaya organisasi. Yang dimana dalam konteks Maprab sendiri, transformasi digital berarti mengubah proses pengajuan proposalnya jadi lebih terbuka, cepat, dan juga terukur nih melalui sistem informasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna dan juga stakeholder.
Di sebab ini kami mengidentifikasikan kebutuhan dari setiap pengguna sistem, yang dimana mahasiswa itu pastinya membutuhkan sistem yang mudah digunakan. Kemudian untuk para approver itu membutuhkan dashboard dan juga alur persetujuan yang jelas. Dan untuk admin sendiri itu membutuhkan kontrol penuh terhadap sistem. Jadi analisis ini tuh untuk menjadi dasar kita dalam menentukan fitur-fitur sistemnya. Selanjutnya ada Makrab Prodi. Makrab Prodi sendiri ini menjelaskan pentingnya kegiatan Makrab ini sebagai sarana pembentukan kebersamaan, soft skill, dan juga adaptasi mahasiswa di lingkungan kampus. Karena Makrab merupakan kegiatan penting, proses administrasinya juga harus dikelola secara profesional dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat yang digunakan dalam penelitian ini atau pembuatan sistem ini, yaitu yang pertama ada DFD. DFD sendiri adalah alat pemodelan proses yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dari dalam suatu sistem, serta bagaimana data tersebut tuh dapat diolah jadi satu proses ke proses lainnya. Nah, DFD sendiri ini kita punya dua level, yaitu level kosong dan juga level 1. Ini adalah gambar DFD level kosong yang kami punya, yang dimana entitasnya di sini ada mahasiswa, admin, dan juga approver, di mana mahasiswa itu mengirim dokumen proposal ke sistem utamanya, itu sistem informasi pengajuan proposal. Kemudian nanti si sistem ini terus mahasiswa juga bisa mengisi form pendaftaran proposal. Terus kalau admin sendiri itu nanti dia bisa mengatur tampilan dan juga mengatur alur persetujuan, kemudian memberikan data akun pengguna, dan kalau approver sendiri itu bisa memberikan review, komentar, dan revisi, dan juga keputusan apakah proposalnya ini disetujui atau ditolak. Nah, nanti setelah mahasiswa mengirim form pendaftaran proposalnya, nanti mahasiswa akan mendapatkan notifikasi status proposal. Terus kalau admin sendiri itu akan mendapatkan data pengguna dari si sistem dan juga laporan pengajuan proposalnya kayak gimana. Terus kalau si approver akan mendapatkan daftar proposal yang masuk nih yang untuk ditandatangani, dan juga mendapatkan laporan review dan keputusan. Nah, setelah level 0 ini dibuat, kita masuk ke level 1-nya, DFD level 1. Di DFD level 1 ini, kami punya 4 proses. Yang pertama ada proses pengisian form dan upload proposal, yang dimana pengaju nanti akan mengirim data form pengajuan proposal dan mengupload dokumennya. Kemudian pengaju akan mendapatkan status pengajuan atas pengajuan proposalnya. Kemudian data proposal akan disimpan ke data store pertama, yaitu data proposal. Setelah proses 1 selesai, akan masuk ke proses 2, yaitu review proposal oleh approver. Di sini dari data proposal, data store 1 tadi, itu data store akan mengirimkan dokumennya ke alur review proposal. Kemudian approver akan mendapatkan notifikasi pengajuan nih dari sistem. Nah, kemudian nanti approver itu bisa mereview dan juga memberikan jawaban apakah proposalnya ditolak atau disetujui. Nanti hasil review yang diberikan oleh approver itu akan masuk ke data store 3, yaitu data store log status. Setelah itu masuk ke proses ketiga, yaitu persetujuan proposal. Di persetujuan proposal ini, data store 1 dan data store 3, yaitu data proposal dan juga log data, akan mengirimkan dokumen dan hasil review dari approver tadi. Kemudian, dokumen dan hasil review yang sudah masuk ke sistem, itu akan diberikan ke pengaju, gimana hasil pengajuan proposalnya, apakah disetujui atau tidak, atau perlu revisi dulu. Kemudian, nanti si sistem akan memberikan status akhir proposal ke data store 3 lagi, yaitu log data. Dan proses 4 yaitu pengelolaan sistem, yang dimana admin di sini memberikan data pengguna dan pengaturan sistem. Kemudian nanti apabila terjadi update dari admin atau pembaharuan, itu akan disimpan datanya ke data store 2, yaitu data user, yang dimana prosesnya adalah update data pengguna. Kemudian admin akan mendapatkan output riwayat pengelolaan dari sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat yang kedua, yaitu menggunakan UML. UML sendiri ini adalah Unified Modeling Language, itu yang dimana pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan juga gimana sih interaksi dalam sistem berbasis perangkat lunak ini. Yang diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem ini, pertama ada use case, di mana untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem, serta menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dapat diakses oleh masing-masing aktor. Aktornya sendiri itu ada admin, ada pengaju, dan juga approver yang terbagi menjadi 5, yaitu BPM, pembina hima, PKL, wakil dekan, dan juga wakil rektor. Dan ini adalah cara kerja sistemnya. Kemudian ada sequence diagram untuk menjelaskan alur pesan yang terjadi antara objek atau aktor dalam suatu urutan waktu tertentu. Yang pertama di sini ada sequence diagram untuk mensubmit proposal. Kemudian
ada sequence diagram untuk melihat dan memantau proposal. Selanjutnya ini sequence diagram untuk approve proposal. Selanjutnya ini sequence diagramnya admin untuk mengelola tampilan dan untuk mengelola pengguna. Di sini sequence diagram. Oke. Nah, setelah dari sequence diagram, kita masuk ke activity diagram, yang dimana ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem ini, yang dimana nantinya ini menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan sama pengguna atau sama sistem itu sendiri, termasuk percabangan keputusan, kondisi, dan juga aliran kerja secara keseluruhan. Misal, di sini yang pertama ada activity diagramnya submit proposal. Di sini pengaju akan start dengan membuka halaman form pengajuan, kemudian mengisi form pengajuan, dan mengunggah file proposal yang formatnya itu PDF. Kemudian sistem akan memverifikasi format dan ukuran filenya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah sesuai, akan diunggah filenya dan ditautkan ke data pengajuan. Tapi misalnya jika tidak sesuai nih, misal file proposal yang dimasukin formatnya JPEG gitu, itu kan tidak sesuai ya. Ini tuh nanti akan muncul kesalahan atau unvalid yang biasanya disuruh untuk mengisi ulang atau membenarkan dulu nih formatnya kayak gitu. Nah, nanti jika sudah selesai, itu form pengajuannya akan dikirim dan datanya akan disimpan ke data pengajuan dan dikaitkan file proposal. Sama seperti proses lainnya, di sini ada activity diagram untuk melihat dan memantau status proposal. Kemudian ada activity diagram kelola tampilan. Dan activity diagram untuk kelola pengguna. Nah, setelah activity diagram, kita membuat kelas diagram, yaitu struktural yang menampilkan kelas-kelas dalam sistem, atribut, metode, dan juga hubungan antar kelasnya. Ini tuh untuk dasar dalam membangun struktur database maupun logika program karena menggambarkan bagaimana datanya ini tuh disusun dan dihubungkan. Yang pertama, ini kelas diagram dari submit proposal. Nah, ini sendiri relationship. Ya, ini kalau seperti ini tuh namanya one to many, yang ini one to one. Kemudian ada kelas diagram untuk melihat dan memantau status proposal. Kemudian ada kelas diagram untuk approve proposal. Dan kelas diagram untuk kelola tampilan. Dan juga kelas diagram untuk kelola pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodologinya. Untuk penelitian kali ini, nah, untuk metodologinya di penelitian kali ini itu kita menggunakan prototyping, yang dimana ini pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan dengan membuat rancangan awal sebagai sarana untuk memperjelas kebutuhan pengguna melalui evaluasi dan penyempurnaan berulang. Nah, ini sendiri untuk alur dari metodologi prototyping, yaitu kita melakukan planning, kemudian planning atau perencanaan. Setelah itu kita melakukan analisis, lalu kita mendesain bagaimana sistemnya mau dibuat, kemudian implementasi, terus kita buat prototype sistemnya, dan sampai jadi sistemnya itu. Selanjutnya, ini untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya sendiri itu kita lakuin di lingkungan Universitas Pembangunan Jaya sebagai bagian dari upaya penyusunan perencanaan strategi sistem informasi untuk aplikasi pengajuan proposal kegiatan makrab ini. Nah, untuk waktu penelitiannya sendiri, kita membutuhkan 3 bulan, yaitu untuk analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, pelatihan dan dokumentasi, dan juga evaluasi dan finalisasi. Untuk teknik pengumpulan data yang kita lakukan, yaitu kita melakukannya dengan wawancara, yang dimana kita lakuin ke dua kelompok, yaitu ke pengaju, yaitu mahasiswa, dan juga approver yang terdiri dari BPM, Pembina Hima, Wakil Dekan, BKL, dan Wakil Rektor. Nah, dari hasil wawancara ini kita nemuin nih bahwa kedua pihak itu memiliki kebutuhan dan harapan yang kayak gimana sih, dan ternyata mereka memiliki kebutuhan dan harapan yang serupa terhadap aplikasi pengajuan proposal makrab. Yaitu yang pertama, alur sistemnya itu harus jelas dan terstruktur, yang dimana mulai dari pengajuan, verifikasi, revisi, hingga persetujuan akhir. Kedua, antarmukanya harus mudah dipahami atau user friendly, agar mahasiswa itu dapat mengisi proposal dengan cepat, dan approver juga dapat melakukan evaluasi tanpa kebingungan. Kemudian sistem notifikasinya itu perlu yang real time, baik untuk proposal yang perlu direvisi, ditolak, maupun disetujui, sehingga seluruh pihak tuh nggak memantau perkembangan status sehingga seluruh pihak tuh dapat memantau perkembangan status proposal secara efisien. Karena kalau misalnya real time kan nanti langsung ada notifikasinya ya, apakah proposal itu direvisi ataukah ditolak. Jadi kalau misalnya oh ternyata direvisi, ya jadi langsung bisa dikerjakan gitu karena real time.
Nah, ini dokumentasi saat kita wawancara dengan tim BKL. Selanjutnya, ini metodologi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kita menggunakan prototyping, yaitu yang pertama itu kita mengumpulkan kebutuhan. Di sini kita memahami alur kerjanya, permasalahan, serta fitur apa aja yang paling dibutuhin sama pengguna. Kemudian kita membuat rancangan awal nih. Kita memvisualisasikan struktur dan alur utama sistemnya agar pengguna tuh memiliki gambaran awal. Kemudian kita melakukan evaluasi prototype sama para user, yang dimana user memberikan komentar, kritik, dan juga masukan terkait tampilan, alur, dan juga fungsi yang masih belum sesuai nih sama kebutuhan mereka. Kemudian kita melakukan perbaikan, dan kita mengembangkan sistemnya sampai final, kemudian pengujian dan implementasi. Yaitu di sini kita ngelakuin uji fungsional, uji alur proses, dan juga memastikan seluruh fitur dapat digunakan tanpa gangguan. Nah, ini adalah hasil prototyping atau sistem final yang sudah kita buat. Tampilannya seperti ini. Di sini ada halaman untuk pengaju, yaitu pengisian form, dan juga untuk mensubmit proposalnya. Di sini kita bisa mengisi nama mahasiswa yang mengajukan siapa, kemudian judul proposalnya apa, tanggal pelaksanaan, kemudian di sini untuk mengupload proposalnya, dan ini untuk mensimpan. Nanti jika sudah disimpan, sudah berhasil diajukan, itu akan masuk ke daftar pengajuan di sini. Nah, di sini sendiri ada notifikasi pengajuan secara real time nih. Apakah ditolak, disetujui, kayak gitu. Nah, ini sendiri adalah halaman approver untuk mereka mereview dan untuk mereka melakukan tindak lanjut proposalnya. Nah, di sini ada tahap persetujuan. Ini ada siapa aja nih yang ngajuin proposalnya. Terus ini approver yang proposalnya tuh udah disetujui sama approver yang mana, kayak gitu. Nah, ini untuk halaman admin untuk mengontrol tampilan, user, dan juga alur pengajuan. Admin tuh bisa akses semuanya untuk mengatur alur sistem ini dan juga bisa mengelola tampilan nih. Bisa mengganti-ganti logo atau ya tampilan UI-nya lah. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari hasil prototipe tadi, kita mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kita temukan. Seperti yang pertama, itu ada bagaimana sih merancang sistem informasi pengajuan proposal makrab yang dapat mendigitalisasi proses administrasi secara efektif dan efisien. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kami merancang sistem informasi pengajuan proposal makrab berbasis web dengan fokus utama pada digitalisasi seluruh alur administrasi. Kemudian, bagaimana sistem ini dapat membantu mempercepat proses pengajuan verifikasi dan juga persetujuan proposal makrab. Bagaimana? Ya dengan cara sistem yang dirancang itu secara langsung mempercepat proses pengajuan dan juga verifikasi karena setiap komponen alur kerjanya tuh udah disederhanakan dan diarahkan menjadi satu kesatuan platform. Yang dimana dengan adanya fitur ini, mahasiswa dapat mengirimkan proposal kapan aja tanpa harus datang ke kantor program studi atau ke kantor para approver, dan juga sistem bisa mengirimkan notifikasi otomatis kepada approver sehingga proses verifikasinya dapat dilakukan lebih cepat. Yang ketiga, bagaimana rancangan sistem ini dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan dalam pelacakan status proposal bagi mahasiswa dan pihak akademik. Tentu saja melalui penyajian status proposal yang dapat diakses kapan aja oleh mahasiswa, kemudian setiap perubahan statusnya mulai dari proposal diajukan, ditinjau, perlu revisi, disetujui, atau bahkan ditolak, itu tersimpan dalam basis data dan diperbarui secara otomatis. Jadi mahasiswa nggak lagi perlu menghubungi pihak prodi untuk menanyakan perkembangan proposalnya, karena seluruh informasi dapat dilihat secara langsung melalui sistem. Dalam aspek akurasi sendiri, ini membantu mengurangi kesalahan pencatatan karena seluruh input dilakukan secara terstruktur dan divalidasi sebelum disimpan. Kemudian, untuk kesimpulannya sendiri, dari rumusan masalah yang pertama, kita menyimpulkan bahwa perancangan sistem informasi pengajuan proposal makrab itu berhasil menghasilkan perancangan sistem yang mampu mendigitalisasi proses administrasi secara efektif dan efisien. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem informasi ini yang dibangun itu dapat membantu mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan proposal makrab. Dan dari analisis, kami juga menyimpulkan bahwa rancangan sistem yang dibuat mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan juga kemudahan pelacakan status proposal. Jadi secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem informasi pengajuan proposal makrab memberikan solusi komprehensif yang mencakup digitalisasi administrasi, percepatan proses verifikasi, peningkatan transparansi, serta penyediaan data status yang akurat. Dan juga metode prototyping itu terbukti efektif dalam memastikan sistem itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena pengguna itu terlibat langsung dalam proses evaluasi prototipenya, sehingga menghasilkan rancangan yang lebih tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Segitu aja. Nah, untuk
laporannya sendiri ini sudah diotomatisasi. Di sini kami menggunakan heading. Ini kita menggunakan heading ya. Di sini bisa dilihat menggunakan heading, kemudian sudah ada daftar gambar dan juga daftar tabel. Daftar gambarnya ini juga sudah menggunakan udah menggunakan otomatisasi. Bisa dilihat di sini. Sudah menggunakan otomatisasi di sini. Oke, segitu aja yang bisa saya presentasikan untuk laporan hasil project pengajuan proposal makroprodi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.